HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Cinta di tengah hutan awan kemauan, ku lintasi lorong jalanan panjang antara harapan dan impian. Langkahi ribuan anak tangga menuju lawang sang kailasa. Ku jalani pesan-pesan semesta. Pemirsa HiTV Napi Orti, mogi-mogi statu becek dalam karunia yang widi. Sebentar lagi, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali saya Diah Parisya bersama Aminah Sani, Miaga Dewa, dan Ariel Paratiga akan mengawali tos kali ini dengan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian acara menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Melukis langkah-langkah jingga, menganyam serat-serat seloka, mencari tangga pintu surga loka. Dengan bara lentera dharma, dengan bara lentera jiwa. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Hai Kak Putri. Hai juga Tika, kenapa? Kak Putri kemarin Tika nonton berita. Oh, nonton berita-berita apa tuh? Pemburu menangkap elang. Oh, seru dong. Berarti sama pemburu itu jahat ya Kak Putri? Enggak juga sih Tika, kan Kak Putri udah baca dongeng nih kan. Di sini juga ada pemburu. Nah, di dongeng ini ada seekor elang yang merasa kesakitan karena kakinya terperangkap di perangkap. Nah, kan si pemburu ini mendengar teriakan si elang kan, terus si pemburu ini menghampiri elang, terus dia merasa kasihan melihat elang, dia merasa iba. Akhirnya si pemburu ini nolongin si elang gitu. Terus kan pada saat siang hari nih, si pemburu ini kan dia udah capek, dia udah capek kerja, akhirnya dia duduk, dia istirahat, dia makan siang lah. Tapi tiba-tiba makanan si pemburu ini dicuri oleh si elang yang nggak tahu diri ini. Wah, elangnya jahat ya Kak Putri. Jahat banget. Nah, si pemburu ini dia udah marah-marah, dia udah ngejar si elang, dia bilang dasar tak tahu balas budi. Itulah si pemburu. Tapi tiba-tiba pemburu ini mendengar suara batu besar, bongkahan batu jatuh tepat di mana dia duduk. Akhirnya si pemburu ini sadar, ternyata si elang ini berniat baik. Si elang ini udah nolong dia supaya pemburu ini gak kena tumpahan batu. Tapi elang ini membantu dengan cara berpura-pura mencuri makanan si pemburu gitu. Berarti si elang ini baik banget ya? Iya Kak Putri. Oh, berarti kita juga sebagai manusia juga harus saling tolong menolong, harus selalu ingat balas budi kalau kita udah ditolong gitu ya Tika ya. Iya. Harus juga mengucapkan terima kasih gitu. Nah teman-teman Sindu, itulah cerita elang yang dikutip dari buku 99 Satwa Hinduni. Semoga dapat menginspirasi untuk kita bersama. Saya Putri Salsmitarani Dan Tika Ananda. Salam damai, Channel 3.
Pemirsa, demikian tadi High Schooling. Selanjutnya kita saksikan bersama Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3 hari ini sangat berbahagia dan luar biasa karena Kedai Ngopi Esko kedatangan tamu spesial, seorang tokoh yang sudah 20 tahun menekuni tari topeng. Nah, seperti apa tari topeng itu? Topeng dari posisi wali, bebali, dan bali-balihan. Pemirsa, langsung saja kita konfirmasi di Kedai Ngopi Esko ditemani kopi, exploring, sharing, dan coaching setelah pariwara yang satu ini. Bahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Topeng dan budaya Bali, Pak, begitu kental dan melekat di telinga kita. Bagaimana sih menurut Bapak, kenapa orang itu memakai topeng, Pak? Begini, kalau kita lihat secara filosofis, topeng itu ada yang mengatakan sebagai petapukan dia. Kemudian ada yang menyebutnya tutup, ya, tutup paing. Lama-kelamaan dia mengalami proses persandian menjadi topeng. Nah, kenapa ini para penari ini mempergunakan topeng? Itu ada dua alasan. Yang pertama, kita ingin menampilkan karakter-karakter yang berbeda dari setiap pertunjukan. Kemudian yang kedua, terkait dengan fungsi topeng. Nah, ya, karena topeng di Bali itu ada dia yang masuk ke dalam topeng hiburan, ada yang topeng sakral. Nah, ada jenis tari disebut dengan tari wali, kemudian ada tari bebali, dan terakhir itu ada bali-bali. Jadi topeng ini melekat sekali dengan tari wali begitu, Pak, ya? Dalam posisi di wali. Bagaimana juga dengan tari sebagai bebali, bebali-balihan, dan juga tari dalam posisi bebali? Begini, kalau topeng yang masuk ke dalam kriteria tari wali itu adalah tarian sakral, pengiring dan penyempurna upacara. Kalau bebali, dia pelengkap upacara. Sedangkan bali-balihan itu murni tontonan, entertain. Topeng bisa masuk di mana saja, kecuali topeng Sidakarya. Nah, itu masuk ke tari wali dia. Tari bondres, topeng bondres ya, yang seperti ini misalnya. Ya, dia masuk bisa ke bali-balihan sebagai tontonan, hiburan, atau entertain. Tetapi di dalam pementasan topeng Sidakarya itu terdapat juga unsur-unsur topeng bondres, topeng pengelemar, dan lain sebagainya. Yang masuk ke dalam tataran tari wali adalah topeng di mana ketika upacara itu sedang berlangsung, ide pandita pinaka siwa sekala, jadi sebagai siwa sekala nastawa, sedangkan Sidakarya itu sebagai penganggar Buddha. Nah, jadi ini jalan penyatuan antara Siwa dan Buddha. Jadi topeng Sidakarya itu representasi dari kekuatan Buddha kalau di dalam wali. Nah, ini sejarahnya panjang sekali. Begini, dulu pada waktu pemerintahan dalam Watu Renggong, ide Pacang Nangun Kerti, jadi akan melaksanakan sebuah perhelatan yatnya. Secara otomatis akeh panjak-panjak atau masyarakat yang datang ayah. Pada waktu itu yase yang beliau kerjakan, yatnya yang beliau bangun itu ada di Tolangianya. Tidak semua pengayah itu tahu. Ada pengayah yang tidak tahu, ada pengayah yang setengah tahu. Tetapi pengayah itu tujuannya kan tulus ngayah ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa beserta para dewa sebagai manifestasinya. Datanglah seorang Brahmana dari Keling. Di dalam beberapa babat disebutkan beliau itu karena dari Keling disebutlah Brahmana Keling. Ada literatur yang lain menyatakan beliau adalah Brahmana Wala Sakya. Wala berarti muda usianya. Sakya ini penekun dari ajaran kesunggatan atau kebudayaan. Beliau datang ke tanah Bali untuk mencari ide dalam Watu Renggong. Karena menurut beliau, raja dalam Watu Renggong itu adalah saudara dari Brahmana Keling. Mungkin ya karena roman wajah dari
ide Brahmana Keling ini agak menakutkan, sehingga pengayah yang ada di Toh Langkir itu menganggap beliau ini adalah orang yang kurang waras, sehingga beliau diusir secara kasar, ya diludahi, ditendang dan lain sebagainya. Kemudian pakaian beliau yang terkesan sedikit kotor, kusam, seolah-olah beliau itu adalah orang yang tidak berpendidikan, padahal beliau adalah seorang petapa yang memiliki kekuatan siddha, kekuatan yogi yang luar biasa. Nah, karena mendapat perlakuan tidak menyenangkan seperti itu, akhirnya ide Brahmana Keling kemudian mengutuk rakyat Bali agar keni gering merana. Jadi kena bencana, kena wabah, agar upacara yang digelar di Toh Langkir itu gagal. Benar, kutukan seorang siddha itu terbukti. Bunga tidak ada berbunga, buah semua layu dimakan hama. Kemudian masyarakat kena paceklik, tidak bisa makan, sakit, kemudian meninggal. Singkat katanya, Pulau Bali pada waktu itu keni gerubung. Nah, ide dalam Watu Renggong memiliki seorang Bagawanta atau Purohita istana. Bertanyalah beliau, apa yang menyebabkan Pulau Bali ini bisa mendapat bencana hebat seperti ini? Dari hasil tenung Sugro tapi kulun ide dan yang nirante, diketahuilah bahwa ada seorang yogi sempurna tapanya bernama Brahmana Keling mendapat perlakuan tidak baik di Bali. Kalau yang mulia raja di dalam waktu itu yang berkenan untuk mencari beliau, kemudian meminta maaf atas perlakuan itu yang tidak menyenangkan, mohon ditarik kutukannya agar kembali Bali seperti sedia kala. Nah, kemudian atas dasar petunjuk sang Purohita dicarilah ide dalam Brahmana Keling tadi. Singkat kata singkat cerita ya, kalau ini kita kisahkan panjang ini. Kemudian diketemukanlah beliau sedang duduk, minta maaflah ide dalam Watu Renggong atas segala kesalahan, ketidaktahuan dan sebagainya. Tetapi ada semaya pada waktu itu. Semayanya bagaimana? Jika Brahmana Keling mampu meruat, mengembalikan keadaan Bali seperti sedia kala, nah, pacang ke angkenin semeton, diakui sebagai saudara, bahkan akan diberi gelar kehormatan. Karena ide Brahmana Keling ini merupakan seorang siddha atau petapa dengan kekuatan samadinya yang sudah sempurna, dengan mudah beliau mencabut kutukan tadi, sehingga merana yang ada di Pulau Bali ini menjadi sirna. Karena keberhasilan itulah Brahmana Keling disebut sebagai ide dalam siddha karya. Siddha itu berarti berhasil. Jadi apapun yang diinginkan berhasil. Karya itu berarti yaknya upacara, tindakan, lebih meluas lagi segala sesuatu yang kita inginkan, siddha kasih dan indon, kan itu berhasil baik. Ada bisa ketika melaksanakan upacara, terutama di huyannya, minimal mencatur ya. Saya tekankan minimal mencatur. Jangan baru ngaturan ayaban wahabak tekan nganggen topeng siddha karya. Nah itu gedenan keteben wastan. Jadi minimal mencatur itu mempergunakan topeng dalam siddha karya atau mementaskan tari wali topeng siddha karya. Dan beliau sendirilah yang menyempurnakan. Maka di dalam ucap-ucap tadi ya, mapan pawakan bayu sabda idap, jadi wenang beliau anggukan kang lebur sahananing male papo petake paripurna ikan yase, paripurna ikan jadi beliaulah yang menyempurnakan ya. Begitu. Semenjak saat itulah masyarakat Bali ketika melaksanakan wali ada topeng siddha karya. Terima kasih Pak Agus, begitu lengkap ya diulas sampai ke salah satu tari wali topeng siddha karya. Namun kalau kita uraikan lebih banyak lagi dari tari Bali sampai tari Balian mungkin bisa sampai 7 episode. Iya, banyak sekali ya. Kita closingkan saja. Bagaimana nih spirit dan manfaat dari topeng ini bagi kaum milenial Pak? Pertama, jangan menghakimi orang terlalu dini. Jadi jangan menilai buku dari covernya, kan begitu ya. Dari kita pelajari dari kejadian ide dalam siddha karya. Kemudian topeng mengajari kita bahwa di dunia ini ada beragam karakter. Tetapi kita harus berani
mengambil tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Itu topeng sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat milenial hidup itu jangan terlalu banyak pakai topeng. Artinya jangan terlalu banyak berkamuflase, jangan terlalu banyak bermuka dua. Topeng mengajarkan kalau penasar, bagaimana suara penasar, bagaimana takah penasar. Hidup itu begitu. Misalnya saya ya sebagai seorang orang tua, sebagai pengajar, bagaimana sebagai pengajar lakukan kewajiban dengan baik. Anak muda sebagai mahasiswa atau pelajar atau pengusaha, lakukan sebagai pengusaha pelajar dengan baik begitu. Terima kasih Pak Gus. Don't judge people by the cover. Kemudian jangan berkamuflase dan jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Karena topeng mengajarkan kita untuk mengenal karakter yang beragam. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi ngobrol inspiratif kita tentang topeng di posisi wali, bebali, dan bali-balihan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa, Pak Agus Biatnyana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Seperti Toyani, wajah sederhana tanpa kemewahan, namun sungguh sangat berguna bagi kehidupan alam maya padat. Peran apakah yang paling ideal dalam hidup ini? Yang memberi makna dan kebermanfaatan bagi kemanusiaan? Sederhana tanpa kemewahan. Menjadilah seperti Toyani, wajah sederhana tanpa kemewahan, tapi sungguh sangat berarti bagi kehidupan alam maya padat. Karena heningnya Toyani cerminan beningnya hati. Wajah yang bening penuh makna hening, sangat berarti bagi kehidupan. Saya Diah Parisya untuk HiTV Channel 3. Yang bening, wujud hati hening, begitulah urna Sang Hyang Widi. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Anak Hindu milenial tandanya berkarma tak meninggalkan doa. Anak Hindu milenial visinya berkarya berakar budaya. Anak Hindu milenial aksinya berdoa selalu dengan tindakan. Pemirsa, demikian tadi tos tayangan On The Spot yang telah menemani hari-hari Anda. Saya Diah Parisya mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Anak Hindu milenial aksinya berdoa selalu dengan tindakan. Sebagai kaum Hindu milenial antara pura dan tempat kerja, punya tujuan sama, bangsa tam jagadita, yeah. Kaum Hindu milenial sifatnya logika rasa bersama-sama. Kaum Hindu milenial hidupnya mana jika wajika kaikan, berpikir, berkata, berlaksana dharma, ikuti petua jalan Weda. Karena kerja dan juga doa satu rasa.
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.